Oke, para pemirsa sekalian, hari ini kita bertemu dengan Bapak Alex Saerang. Beliau ini adalah penasihat daripada Pokdar Kamtibmas Daerah Metro Jaya. Beliau ikut Pokdar Kamtibmas dari tahun 2000, artinya sekarang 2025, 5 tahun mengabdi di Pokdar Kamtibmas. Luar biasa. Jadi sejarah Pokdar itu beliau tahu betul sampai sekarang. Hari ini hari Sabtu, tanggal 29 November tahun 2005, kita akan sedikit mengetahui bagaimana sih sejarahnya Pokdar, gitu ya. Karena bagaimanapun, suatu saat orang-orang yang akan meneruskan kepengurusan Pokdar Kamtibmas ini pasti akan bertanya, apa sih Pokdar Kamtibmas? Nah, mari kita tanya kepada beliau, Bapak Alex Saerang yang sangat luar biasa. Selamat siang Pak Alex Saerang. Pak Alex, motivasi apa sih Pak Alex kok pengen ikut Pokdar itu, motivasinya apa Pak Alex? Pertama. Ya, saya kebetulan berdomisili di Limo Cinere dari tahun 94 di sana. Kebetulan saya setelah 1 tahun saya berdomisili tinggal di sana, saya dipercayakan menjadi pengurus lingkungan di kompleks perumahan saya. Nah, dengan saya menjadi pengurus lingkungan, saya kenal dengan Babin Kamtibmas, dengan jajaran polsek di Limo dulu namanya, Sawangan Limo. Nah, setelah itu saya ada Kapolsek waktu itu namanya KKP Supoyo. Beliau manggil saya, beliau mengajak mengatakan yang mana dari kepolisian itu ada suatu organisasi mitra Polri, tapi waktu itu pada saat itu tuh belum terlalu berkembang, belum terlalu, ya orang belum tahu. Nah, mulai dari situ kita diminta oleh Kapolsek untuk boleh dibilang mensosialisasikan lah Pokdar Kamtibmas di wilayah kita, di khususnya waktu itu di Cinere Limo. Ya, akhirnya kita alhamdulillah kita bisa ini ya kan, sampai akhirnya saya diminta, kebetulan ada pengurusan di resor juga, saya diminta untuk ini di resor waktu itu kalau nggak salah ketua resornya itu Pak Daniel. Nah, terus sampai akhirnya Pak Joko terus sampai ke Pak Imam sekarang. Oke. Ya bagus lah gitu. Saya melihat kemajuan Pokdar Kamtibmas khususnya di Depok itu sangat-sangat pesat sekali. Makanya saya berambisi sekali untuk bagaimana mengangkat Pokdar Kamtibmas Depok ini supaya lebih baik, lebih bagus lagi lah di mata Pokdar-Pokdar yang lain. Ya, terima kasih Pak Alex. Para pemirsa sekalian, bahwa Pokdar Kamtibmas itu adalah mitra kepolisian yang dibentuk oleh Pak Irjen Putra Astaman pada tahun 92, tepatnya 26 November tahun 92, sesuai dengan Sekep nomor 661. Nah, Pak Alex, di dalam perjalanan ini kan muncul Pak Alex namanya Pokdar Kamtibmas Bayangkara ya. Nah, itu kejadiannya gimana Pak dari yang radio dalam tuh? Ini penting sekali. Jadi gini, saya waktu itu ada bertiga, saya, Heru Riyadi dan Wibawa Mufti. Saya itu waktu itu kita nih bertiga ini duduk sebagai pengurus, Pak Heru sebagai ketua Pokdar Polda Metro Jaya, Pak Wibawa Mufti sebagai sekretaris, saya sebagai bendahara di Polda Metro Jaya. Nah, kami bertiga waktu itu dipanggil oleh Kombes Ter Pratiknyo. Ya, beliau itu Kasubdit Bin Polmas, Kor Binmas Polri di Mabes Polri. Kami bertiga dipanggil. Dan kami diketemukan dengan Kakor Binmas pada saat itu Irjen Heri Wibowo. Nah, Kakor Binmas itu menanyakan kepada kami, ini kepengurusan Pokdar Kamtibmas ini sampai mana? Sudah sampai tingkat mana? Kami bilang baru sampai Polda Metro Jaya. Lah, beliau bertanya, yang lainnya maksudnya daerah-daerah lain bagaimana? Belum terbentuk. Makanya kami diberikan tugas untuk membentuk kepengurusan nasional.
kami dikasih waktu 6 bulan untuk membentuk kepengurusan nasional supaya minimal 50% Polda-Polda se-Indonesia sudah terbentuk kepengurusannya. Gitu. Nanti selanjutnya tinggal mereka yang untuk membentuk di Polres-Polres dan lain sebagainya. Nah pada waktu itu tuh kalau nggak salah bulan Juni atau Juli tahun 2017 itu kami coba membentuk, cari apa semua ini untuk membentuk 50% daripada kepengurusan Polda se-Indonesia. Alhamdulillah kami bisa tercapai. Akhirnya terbentuklah kepengurusan Pokdar Kamtipmas Nasional. Nah, kami diminta untuk mengurus juga kepengurusan nasional, Pokdar Kamtipmas Nasional. Dengan berjalannya waktu, setelah terbentuknya kepengurusan Pokdar Nasional, kebetulan saya juga masih dipercaya sebagai bendahara, Wibawa Mufti sebagai sekretaris, ketua umumnya adalah Pak Heru Riyadi. Diminta oleh ini, jadi kami tidak pakai musyawarah, hanya ditunjuk pada saat itu, ditunjuk untuk membentuk itu. Jadi kepengurusan tuh bukan berdasarkan musyawarah, tapi ditunjuk oleh Kakor Binmas pada saat itu. Dan setelah terbentuknya 50 kepengurusan daerah-daerah se-Indonesia, baru kami adakan musyawarah pertama. Musyawarah pertama di Hotel Ambara waktu itu. Nah, setelah itu kami dipanggil lagi itu oleh Kakor Binmas. Gitu. Kami dipanggil lagi oleh Kakor Binmas karena ini Pokdar Kamtipmas, mitranya Polri, supaya warga masyarakat itu tahu yang mana Pokdar Kamtipmas ini adalah mitranya Polri, bagaimana kalau ditambahkan nama Bayangkara? Awalnya itu ya? Ya, ditambahkan nama Bayangkara, satu. Kedua, logo Pokdar Kamtipmas yang ada ini waktu itu seperti ini. Ya. Nah, dari Kakor Binmas pada waktu itu Irjen Heri Wibowo minta coba bukan diganti, namun disempurnakan. Jadi waktu itu diminta ditambah perisai. Nah perisai itu kita coba cari, kita coba sudah ajukan seperti Polda dan Mabes, tapi beliau katakan jangan. Nah, kalau bisa yang lain. Ya kami akhirnya coba yang lain apa segala. Akhirnya kami ketemu Bunga Padma. Nah, Bunga Padma yang itu. Nah, kenapa alasannya? Karena Bunga Padma itu ada di mana-mana. Itu ininya. Oke, kami deh. Tapi itu semua harus ada skep. Harus ada skep perubahan. Harus ada skep. Jadi nama Bayangkara itu identik dengan Polri. Yeah. Kami harus mengurus skepnya. Yeah. Harus mengurus skepnya. Begitu juga dengan logo, penyempurnaan logo. Kami harus urus. Nah, semua kalau logo oke, kami tidak. Tapi kalau nama Bayangkara itu harus diketahui oleh Kapolri. Diketahui oleh Kapolri, ya. Nanti skep itu boleh ditandatangani oleh Kakor Binmas atas nama Kapolri. Atas nama Kapolri. Jadi nama Bayangkara itu tuh harus ada legalitasnya. Iya. Tidak hanya Pokdar Kamtipmas Bayangkara udah gitu. Ya, itu harus ada legalitasnya. Makanya kami juga kesulitan ada kendala di pembuatan akte notaris. Notaris itu tidak mau mencantumkan nama Bayangkara kalau tidak ada skepnya atau legalitasnya. Karena semua notaris itu tahu Bayangkara itu adalah identik punyanya Polri. Punyanya Polri, jadi mereka nggak mau sembarangan. Dan itu waktu itu sempat diurus Pak Alek ya? Jadi gini, waktu saya di kepengurusan, kepengurusan kalau gitu kan kita musyawarah nasional.
terjadilah penggantian ketua kepengurusan. Saya masih di situ, ya saya masih di situ. Terus Pak Heru diganti oleh Agenanda. Nah, di situ saya sudah sampaikan ke pengurus ini nama Bayangkara ini sudahlah kalau logo ya. Nama Bayangkara ini harus kita urus skepnya. Harus kita urus skepnya. Tapi kebetulan saya di situ waktu itu ketua divisi monitoring dan operasional. Ya. Nah, jadi saya sudah sampaikan ke Agenanda yang mana diurus. Tapi ya ini ya sayangnya tidak di follow up, tidak diurus hal itu. Jadi keabsahan daripada legalitas daripada nama Bayangkara ini tanda tanya gitu. Jadi kita nggak bisa main. Mungkin di daerah-daerah mereka tidak tahu kalau misalnya legalitasnya tidak ada. Polda Kamtibmas adalah mitra kepolisian yang dibentuk oleh Kapolri, oleh Irjen Putra Astaman pada tahun 92, tepatnya tahun 26 November tahun 92, yang dituangkan dalam Sekap 661. Ya, jadi kita tadi sudah bicara banyak dengan beliau, dan alhamdulillah sudah jelas dan terang pencerahan beliau tentang Polda Kamtibmas sampai muncul adanya Polda Kamtibmas Bayangkara. Terima kasih, salam sehat, salam semangat, bergerak untuk manfaat. Polda Kamtibmas jaya jaya jaya, satunya kata dengan perbuatan.